Akhirnya saya tahu kalau Islam tuh betul-betul indah, betul-betul nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin stage ya, sahabat seiman dimanapun kita berada. Dan ada ya yang dari NTT ini seorang mu'alaf, dia yatim piatu. Kisahnya sangat menyentuh. Bagaimana tidak? Ketika dia mengatakan ternyata Islam itu indah. Ketika sudah berwudu, ketika sudah sholat, nyaman sekali hatinya. Tenang sekali rasanya, katanya kan. Akan tetapi sambil bercerita dengan penuh kebahagiaan, timbul juga rasa sedih di hatinya. Ketika dia mengingat, dia dibenci oleh keluarganya sendiri. Pada awalnya, kakaknya mendukung dia menjadi seorang mu'alaf. Seiring berjalannya waktu, mungkin dipengaruhi orang banyak, maka kakaknya membenci, mengusir, sehingga dia terpaksa harus mandiri. Meskipun tidak sekolah, meskipun diusir dari keluarga, toh Allah yang memilih aku, katanya. Toh yang masuk surga aku juga nantinya, bukan keluarga saya, katanya. Walaupun saya dikucilkan dalam keluarga, diusir dari sanak saudara, sahabat saya banyak di luar, yang mencintai saya banyak di luar. Benar sekali apa yang adik ini ungkapkan. Itulah saudara sahabatku seiman, beratnya ujian orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terusir, ya, dikucilkan, disakiti, maka keimanan tetap melekat di dada. Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10 untuk menambah motivasi kita dalam hal konteks seperti yang dialami adik dari NTT ini ya, dan menjadi motivasi bagi kita juga semuanya. Allah SWT berfirman, kul ibadillazi na'amanut taku robbukum. Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, takutlah kalian hanya kepadaku saja. Artinya apa? Allah SWT memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, hanya taat kepada Allah saja. Taati perintahnya, jauhi larangannya. Dan tentu sebagai manusia, khususnya yang beriman, pasti kita akan diuji. Maka hadapilah semua itu dengan penuh kesabaran. Lillazina ahsanu fi hazid dunya hasanah. Orang-orang setelah bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh, kebajikan di dunia, di akhirat akan mendapatkan kebaikan, yakni pahala surga. Masalah ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kebaikan, yakni surga. Kalau tidak kebaikan, keburukan, yakni neraka. Jadi ada dua tempat, baik dan buruk. Allah SWT dalam hal ini menyebut balasan atas iman, ketakwaan, amal soleh, kebaikan. Sebagai balasannya, yakni surga. Jadi dengan senang hati, Allah menyampaikan, kul ibadillazi na'amanut taku robbakum lillazi na'ahsanu fi hazid dunya hasanah. Barang siapa beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh,
maka akan mendapatkan balasan kebaikan berupa surga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan ketika kita diusir, dicaci, dilepaskan, dikucilkan, maka kita tidak perlu takut terhadap kawan siapa, keluarga siapa, rezeki apa, pekerjaan apa. Enggak perlu takut kata Allah. Kenapa? Allah SWT sudah menjelaskan wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas kata Allah. Ini merupakan salah satu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kaum kerabatnya yang memeluk Islam pada waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena ibadah diusik, diganggu, disakiti, dimusuhi, hijrah. Maka ini ketika kita secara suka tidak suka diusir, dikucilkan, ditarik dari pekerjaan, misalnya, dilepaskan dari rezeki yang sudah ada, maka nggak perlu takut kata Allah. Bumi Allah itu maha luas. Maka Allah SWT menjelaskan, innama yuwaffasobiru na ajruhum biwirul hisab. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh dengan penuh kesabaran atas ujian yang ditimpakan kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan balasan tanpa hisab. Tidak ada perhitungan terhadap amal kebajikan ataupun keburukan, kelalaian dan kekilapan ketika kita dihadapkan kepada Allah SWT untuk dimintai pertanggungjawaban atas ibadah kita, atas ketaatan kita kepada Allah SWT, atas sesembahan kita apa, ibadah kita bagaimana ukuran ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita semua, khususnya adik ini ya, mudah-mudahan dia mendengarkan stitch video ini ya, bahwa kita itu memang harus bersabar tanpa batas. Bersabar untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah SWT. Bagaimana kita harus tetap mentaati perintah Allah SWT apapun yang kita hadapi. Bagaimana kita harus tetap sabar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT dengan penuh kesabaran. Menghindari larangan-larangannya. Hal yang haram, keji dan mungkar tetap kita hindari. Sekalipun tidak ada yang melihat atau menyaksikan kita. Begitu juga ketika kita diuji dengan kemiskinan, kekurangan, diuji dengan dimusuhi, diuji dengan sakit, musibah, kematian dan lain sebagainya. Maka hadapilah dengan kesabaran yang penuh dan tetap meminta pertolongan kepada Allah SWT. Bukankah Allah SWT juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai hamba-hambaku yang beriman, hadapilah semua liku-liku kehidupan ini dengan sabar dan sholat. Ketika kita mendapat ujian, hadapi, selesaikanlah, cari solusi, ikhtiar dengan penuh kesabaran dan tetap memohon pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar. Sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan terbaik kepada kita. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Untuk itu, sangat beruntung kalau kita tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh kesabaran yang maksimal. Tidak ada lain tempat bagi orang-orang yang bertakwa kecuali surga di sisi Allah SWT. Innal muttaqi nabi jannati wa uyun. Mudah-mudahan menjadi petunjuk dan motivasi bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat